Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emi Nurwanti dari Prodi Pendidikan Sejarah dengan NPM 19220017. Di sini saya menyelesaikan tugas kuliah untuk mata kuliah Sejarah dan Teori Sosial yang diampu oleh Bunda Sumiatun dengan materi perkembangan pemikiran Karl Marx. Latar belakang. Sejarah akan berbeda sekarang ini tanpa Marx. Kesimpulan Franz Magnisuseno mengenai pemikiran Marx. Tidak heran jika Michael Hart meletakkan Marx di tempat yang tinggi dalam susunan 100 tokoh paling berpengaruh dalam sejarah. Dan di sini kita akan membahas 4 sub. Yang pertama yaitu biografi Marx, yang kedua awal perjalanan intelektual Hegel dan Marx, yang ketiga apa itu Marxisme, dan yang keempat pemikiran Marx tentang struktur masyarakat dan kelas sosial. Masuk ke poin yang pertama yaitu biografi Marx. Marx lahir pada bulan Mei 1818 di Trier, Jerman. Ayahnya adalah seorang pengacara yang dahulunya beragama Yahudi, namun kemudian ayahnya berpindah agama menjadi Kristen Protestan. Hal itulah yang menyebabkan Marx tidak mempercayai adanya agama. Pada tahun 1841, Marx dipromosikan menjadi doktor dengan disertai gelar The Difference Between the Natural Philosophy of Democrats and Epicures. Kemudian Marx bersama Engels menulis Manifesto Komunis yang terbit di bulan Januari pada tahun 1848. Dan akhirnya pada tahun 1867 terbit buku jilid pertama yaitu Das Kapital, karya utama Marx yang di dalamnya memuat kritiknya terhadap kapitalisme. Lalu buku jilid kedua dan ketiga diterbitkan Engels sesudah Marx meninggal. Marx meninggal pada tahun 1883 pada umurnya yang ke-60. Poin yang kedua yaitu Hegel dan Marx, awal perjalanan intelektualnya. Setidaknya filsafat Hegel mengundang hal yang bernilai seperti teori tentang gerak yang abadi, perkembangan diri jiwa yang universal, dan yang utama yaitu metode dialektika atau sesuatu yang hanya benar apabila dilihat dari seluruh hubungannya, contohnya dialog. Menurut Hegel, esensi kenyataan bukanlah benda materi, melainkan jiwa. Idealisme berpandangan metafisika bahwa realitas yang utama adalah ide atau gagasan. Dari sini Marx kemudian menyusun kembali, membangun pemikirannya lebih baik dari gurunya tersebut. Tesis Marx sendiri yaitu bahwa filsafat harus mengubah cara orang bertindak. Filsafat tidak boleh statis tetapi interaktif, membuat perubahan-perubahan karena yang terpenting yaitu perbuatan, bukan materi atau ide-ide atau gagasan. Pembalikan Marx dari idealis materialisme bukan berarti ia meninggalkan dialektika Hegel. Materialisme Marx adalah materialisme dialektif atau kebudayaan mengalami kemajuan. Jika Hegel tentang realisasi total roh absolut, maka Marx tentang kemajuan kualitatif berupa masyarakat tanpa kelas atau masyarakat yang tidak lagi didominasi materi. Visi Marx yaitu untuk mewujudkan masyarakat tanpa kelas dan merupakan gambaran praktis dari ide dasar materialisme sosialnya. Sistem feodal yang tergantikan oleh sistem kapital telah membawa perubahan dalam struktur ekonomi atau sosial. Marx yakin suatu saat kapitalisme akan menemui kehancuran dan melahirkan sintesis komunis sebagai ideologi kekuatan baru atau masyarakat tanpa kelas. Oke, kita masuk ke poin yang ketiga yaitu Marxisme. Pada awalnya, Marxisme adalah ilmu sejarah yang terdiri atas suatu sistem konsep-konsep ilmiah baru yang memungkinkan mempelajari sebuah sejarah sebagai sebuah ilmu. Kemudian oleh Marx, paham ini disebut materialisme sejarah, sedangkan oleh Engels disebut materialisme dialektif. Maka kombinasi gagasan ini dikenal dengan metode materialisme dialektika historis. Dalam buku Marx yang berjudul Das Kapital, yang isinya bentuk protes Marx terhadap kapitalisme di mana kaum kapital mengumpulkan uang dengan mengorbankan kaum proletar. Menurut Marx, paham ini perlu diganti dengan paham sosialisme,
Karena jika ini terus dibiarkan, maka kaum proletar akan menuntut keadilan. Kemudian teori Marx diadopsi oleh Lenin dan membentuk Partai Komunis. Sejak itulah paham dan ideologi komunisme juga disebut komunisme Leninisme. Kemudian meletuslah revolusi Bolshevik di Rusia pada 7 November 1917. Baik, kita masuk ke poin yang terakhir atau yang keempat, mengenai pemikiran Marx tentang struktur masyarakat dan kelas sosial. Marx terkenal dengan pemikiran yang menekankan pada bidang sosial ekonomi, dan dalam pemikirannya yaitu anggapan yang telah kita lihat, yaitu emansipasi. Marx membagi struktur masyarakat menjadi dua, yaitu infrastruktur dan suprastruktur. Infrastruktur itu merupakan suatu dasar suatu masyarakat dalam berproduksi di bidang ekonomi, sedangkan suprastruktur itu sendiri adalah lembaga yang terdiri atas lembaga sosial, gagasan, dan nilai. Kelas sosial menurut Marx ada 3 kelas, yaitu kaum buruh hidup dari upah, kaum pemilik modal atau hidup dengan laba, dan para tuan tanah hidup dari rente tanah. Dalam tingkatan kelas ini yang terlibat hanya 2 kelas saja, yaitu buruh dan kelas majikan, di mana buruh mengabdi kepada majikan karena terbatasnya alat-alat kerja dan pengetahuan para buruh. Kesimpulan, filsafat Marx merupakan salah satu filsafat yang paling berpengaruh di dalam perkembangan sejarah. Kemampuan Marx untuk berdialektika menjadikannya pemikir yang tidak pernah sepi dari kritikan dan pujian. Apapun tanggapan dunia kepadanya, tetap ia mampu menggerakkan kesadaran kelompok buruh dan aktivis sosialis untuk mengorganisir diri dan berjuang mewujudkan perubahan. Sekian penjelasan saya mengenai materi perkembangan pemikiran Karl Marx. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.